Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus, renungan untuk kita hari ini kita terima sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan buat kami untuk hari ini dan pagi hari. Kami akan menerima firman dari nama Allah hamba manusia. Nama Yesus kami. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Kita akan disapa firman Tuhan pagi hari ini untuk nas renungan tertulis dalam Yeremia pasal 32 ayat 17. Demikian bunyinya. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada satu pun yang mustahil untuk. Demikian bunyinya. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Yesus Kristus, siapa yang tidak kenal dengan Thomas Alva Edison, seorang penemu lampu pijar yang namanya sulit dilupakan orang. Namun kita tahu bahwa dialah yang berhasil untuk membuat pengalaman penemu lampu pijar. Dan dia pengalamannya yang dialami oleh Thomas Alva Edison, dia tetap berjuang dan tidak mau mengalah. Dan dia dalam pengalamannya 99.999 kali dia menghadapi percobaan, dan dia gagal dalam 9.999 kali. Tetapi dia tidak mau menyerah. Dan dia belajar dari kegagalannya. Dari kegagalannya itu sampai akhirnya dalam perjuangannya dia menemukan hasil yang begitu hebat. Dan dia disebut menjadi bapa penemu lampu pijar. Kegagalan demi kegagalan oleh Thomas Alva Edison, dia mengatakan bahwa dia belajar dari situ. Dan dia membuat suatu prinsip bahwa dalam percobaannya itu dia mendapat suatu kebaikan. Dan dia merasakan apa percobaannya itu dan penemuannya itu, seluruh dunia merasakan. Dan dia berkata, saya tidak pernah gagal. Saya hanya menemukan 9.999 cara yang tidak dapat dari pernyataannya kita dapat memetik pelajaran yang berharga. Dia belajar dari kegagalan itu menjadi suatu yang hebat. Kita juga mungkin mengalami kegagalan dalam hidup ini. Baik dalam usaha kita, dalam ekonomi kita, dalam pelayanan kita, dalam pacaran kita, dan lain sebagainya. Seolah-olah tidak sanggup dengan kegagalan itu. Dan kita merasa bersalah, merasa malu, bahkan tidak punya harapan lagi. Berita baiknya dikatakan, bangkitlah dari kegagalanmu, jangan menyerah dengan kegagalanmu. Bahkan yang kita alami sekarang, kita harus terus berjuang dan belajar dari kegagalan akan mendapat jalan yang terbaik. Saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, jangan putus asa. Masih ada harapan, masih ada kesempatan, masih ada pelangi di balik hujan. Yang jelas dan pasti, berserahlah kepada Pencipta, Sang Khalik,
Dari dialah kita meminta bahwa kita akan diberi petunjuk sampai mencapai tujuan hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan tidak pernah gagal mengubah kegagalan kita menjadi kebaikan, dari kesalahan menjadi keajaiban. Tuhan tidak terganggu dengan kegagalan kita, sebab Dia tak pernah gagal mengubah kegagalan kita menjadi kebaikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah kami sampaikan. Bila Tuhan tetap melindungi kami di setiap perjalanan hidup kami akan belajar dan akan mengandalkan Tuhan, dan apapun yang kami hadapi tidak akan putus asa, dan kami belajar terus dan berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami